Nas firman Tuhan hari ini, Kamis 16 Oktober 2025. Yeremia 3 ayat 23. Sesungguhnya bukit-bukit pemujaan adalah dusta. Betapa riuhnya di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Jika Anda sedang berkendara dalam suatu perjalanan, membawa mobil contohnya, dan mobil ini sangat bagus kelihatannya, bodinya mulus, ban dalam keadaan baik, rem dalam keadaan baik. Tetapi ketika dalam perjalanan, lampu indikator di depan setir itu menyala, baik gambar aki atau gambar oli, apakah yang akan dilakukan? Orang yang bijaksana yang memahami menyalanya lampu indikator adalah suatu peringatan penting, dan untuk keselamatan dia tentu akan berhenti, memeriksanya, atau membawanya ke bengkel untuk diperbaiki. Karena apa? Perjalanan akan sangat amat berbahaya ketika tidak menghargai atau menjadi awas padahal sudah diberi peringatan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan perjalanan rohani kita di dunia ini? Tentunya peringatan dari Tuhan itu sangat penting supaya kita tetap dalam keadaan selamat. Dan menghormati peringatan itu, mendengarkan, dan menuruti peringatan itu adalah langkah yang bijaksana. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda saat itu adalah sangat penting. Ketika orang-orang Yehuda atau Israel Selatan dan juga Israel Utara juga, mereka punya persoalan sangat penting. Ketika hidup dalam keadaan baik-baik saja, mereka bersekongkol, bahkan berkonspirasi, atau lebih tepatnya, mereka bersekutu. Bukan hanya dengan negara supaya mereka merasa lebih aman dan lebih safe, lebih selamat, tetapi juga ikut menyembah dewa-dewa yang dipertuhan atau diperilah oleh negara Mesir contohnya. Nah, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan telah memberi peringatan lewat Nabi Yeremia bahwa mereka kembalilah kepada Tuhan. Bahkan dengan tangan kasih-Nya, lewat suara penuh kelembutan, melalui Nabi Yeremia mengatakan, kembalilah anakku. Karena apa? Ada hal yang penting peringatan ini, bahwa dewa-dewa itu, korban-korban penyembahan, baik di bukit ini atau di tempat ini, itu tidak benar. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah yang hidup. Allah yang telah menyatakan bahwa mereka dulu nenek moyangnya selamat hanya karena perbuatan Allah yang hidup, yaitu Tuhan semesta alam. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ternyata peringatan-peringatan itu dihargai. Kita tahu Alkitab memberitakan akhirnya Yehuda dibawa ke dalam pembuangan Babel untuk pemurnian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita tentunya pasti tidak pernah mudah. Kalau kita bermimpi maunya hidup ini gak usah ada masalah, gak usah ada pergumulan. Tapi kenyataan, mana ada orang yang hidup tanpa pergumulan? Dan oleh karena itu, sangat penting sekali kita mengingat hal bahwa juru selamat kita, Tuhan Allah pencipta dan penyelamat kita, adalah Allah yang hidup. Dan tidak ada ilah atau berhala lain yang mampu menyelamatkan. Karena itu semua hanyalah kebohongan. Dan oleh karena itu, mari ingat selalu, aku butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita tahu siapa juru selamat yang hidup. Bukankah hanya Tuhan Yesus saja yang telah sampai mengalahkan kematian? Dan mari kita ingat peringatan dari Tuhan Yesus, bahwa setelah aku akan datang Mesias-Mesias palsu, atau juru selamat palsu, yang mengatakan, hanya aku yang bisa menyelamatkan kau. Kalau nggak ada aku, nggak bisa selamat kau. Yakinlah, yang menawarkan seolah-olah keselamatan bisa disajikan oleh mereka ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada penyelamat sejati. Bahkan sahabat dalam perjalanan yang menjamin keselamatan kita dalam perjalanan selain Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan mau goyah sekalipun kita dalam pergumulan. Jangan mau jatuh atau kita lalai melihat peringatan-peringatan itu. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita titah atau hukum Taurat yang selalu dibacakan setiap minggu? Apalagi hukum Taurat yang kedua, bukankah maknanya kita jangan minta penghidupan dari berhala apapun, atau kekuatan apapun, atau tenungan dukun sekalipun. Dan juga kita nggak perlu untuk tahu apa yang dikatakan ahli-ahli nujum, baik AI zaman sekarang menawarkan horoskop apa yang akan terjadi. Lebih baik percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan dan berjalanlah bersama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pergumulan terjadi pasti, tapi karena Yesus yang pernah mengalahkan dunia ini, bahkan menaklukkan kematian, adalah lebih bijaksana kita mendengar peringatan Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan, Sang Juru Selamat kita yang sejati. Tuhan berkati.